Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kepada hari Tuhan. Kami boleh Tuhan bersama-sama Tuhan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau menjadikan kami terang Tuhan, Kau menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan di tengah Tuhan, pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan setelah minggu ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan setelah minggu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk lebih semangat lagi puji Tuhan, kita mau yel-yel. Oke, kita mau yel-yel Give me shalom ya, anak sekolah dulu give me shalom. 1, 2, 3. Give me shalom, tepuk give me shalom. G, B, I, shalom. Oke,
memuji-puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman-Nya. Adik-adik, siapkan hati, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam sekolah minggu GBI Shalom. Meskipun kita masih harus tetap sekolah minggunya online, tetapi saya percaya adik-adik semuanya tetap bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, pada kemarin minggu kalian sudah melihat tentang tayangan sekolah minggu online yang sudah disampaikan oleh Mbak Dede, ya. Mbak Dede mengajarkan tentang apa? Tanda-tanda atau simbol-simbol dalam Alkitab, ya toh? Di antaranya di situ ada yaitu tentang anak domba. Ayo, siapa ingat? Anak domba melambangkan apa? Betul, melambangkan tentang Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah. Anak domba Allah yang dikorbankan untuk keselamatan manusia. Tuhan Yesus berkorban untuk keselamatan manusia. Dia pada waktu Paskah yang kemarin kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menang dari kuasa maut. Maut itu apa? Maut itu adalah kematian. Nah, orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saat ini ya Bu Feby kita akan bersama-sama belajar, yaitu kita akan belajar tentang lahirnya seekor kupu-kupu. Nah, kenapa kok lahirnya seekor kupu-kupu di sini kita pelajari? Kita akan belajar di sini mengenai lahirnya kupu-kupu. Nanti kita akan melihat bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ya. Adik-adik pernah melihat di kebun atau di taman atau di pohon yang ada di rumah adik-adik yang binatang yang ada di pohon itu yang
tidak menyenangkan, yang membuat kita gatal, yang membuat orang atau bahkan para petani itu tidak suka. Apa coba? Ayo, yang membuat gatal apa? Betul, ulat, ya, ulat. Ya, ulat itu akan membuat kita gatal kalau ulat itu menempel di tubuh kita. Yang membuat gatal apanya? Bulunya. Perhatikan di sini, di tamannya, di tanamannya Bu Febe ini juga ada ulat. Kalian lihat ini di sini, ya, ini ada ulat, ulat yang sedang berada di pohon, ya, pohon yang ditanam oleh Pak Warino. Ini ada ulatnya. Wah, di tempatnya Bu Febe di depannya itu ada kebun. Kalau setiap hari itu kadang-kadang ya sudah diusir, ada ulat masuk ke dalam rumah. Lalu Bu Febe pasti teriak-teriak, "Pak, Pak, ada ulat." Ya, karena apa? Geli melihatnya. Tidak hanya itu, kalau melihat ulat itu nanti kalau kita, mengenai tubuh kita seperti tadi, Bu Febe katakan apa? Gatal. Ya toh, tubuh kita gatal-gatal, bentol-bentol, ya toh. Nah, tidak hanya itu saja, Adik-adik. Terlebih ulat itu juga menjadi musuh para petani. Ya, kalau kebunnya, sawahnya ada ulatnya bagaimana? Para petani bagaimana? Mereka akan mengusirnya. Mereka akan memberantas. Ya, wah, kebun sayur, tahu-tahu di dalamnya ada ulat. Payu pora nek didol, dijual, bisa laku enggak ada ulatnya? Enggak laku, petani rugi. Sudah menanam ya toh rugi. Kalau di pohon buah, petani buah-buahan, di dalamnya apa? Kelihatannya enak, ya toh. Ada buah, wah, ini di dalamnya, wah, nggak taunya ketika digigit, di dalamnya ada ulatnya. Wah, pasti terus apa? Tetap dimakan. Ada ulatnya, enak ya. Ada ikannya ya, buah ada ikannya. Enak enggak dagingnya itu? Daging ulat? Nggak enak. Kita pasti, wih, gila, ya toh, langsung dilempar, "Ibu atau Ma, ada ulat ini di buah kita." Wah, mamahmu pasti apa? Diambil, dibuang, ya toh, nggak boleh dimakan. Para petani berantas ulat itu karena merugikan. Wis ditandur ngoyo-yo, ora iso metu buahe, tidak bisa dipanen, ya. Nah, ulat itu sudah satu menggelikan, kedua membuat tubuh kita gatal-gatal, ketiga merugikan para petani. Harus diberantas. Apa ada orang yang senang dengan ulat? Nggak senang, karena ini menjijikkan, ya toh, membuat jengkel para petani. Wah, tidak senang. Nah, tetapi kalian lihat, ketika ulat itu sudah lama, lalu sudah tua, ulat itu pasti akan bersembunyi. Tidak lagi keluar untuk mencari daun-daun, makan daun-daun, melainkan dia akan bersembunyi di bawah daun. Kemudian dia bersembunyi di situ sambil membuat apa? Tempat untuk tidur, untuk bersembunyi, ya. Nah, waktu dia jadi ulat, kakinya itu kuat, jalan keluar, ya, jalan ke pohon-pohon, jalan ke jalan-jalanan, dia tidak takut karena kuat merayap-rayap gitu. Tetapi saat itu ketika dia itu sudah bersembunyi di bawah, di belakang pohon, atau di dia bersembunyi di belakang daun, di cabang-cabang, ya. Setelah itu apa? Dia membuat tempat untuk bersembunyi. Tempatnya itu namanya kepompong. Ya, kalian lihat di sini. Ada kepompong di sini, ya. Nah, kepompong ini tempat tidurnya ulat. Loh, kok tidur? Kenapa? Karena sudah waktunya dia harus tidur sementara waktu, seperti
orang yang meninggal, mati. Ulat itu seperti mati, tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak. Berarti dia berada di dalam kepompong ya. Siapa pernah melihat kepompong? Nah, kalau belum melihat, nanti ya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kalian bisa tanya dengan ibumu. Ya, kalau di rumahmu ada kebun, mungkin nanti bisa ketemu ya di situ ada kepompong. Tapi kalau enggak, kalian bisa buka internet ya. Nah, tentang kepompong, nah itu nanti kamu bisa melihat di situ. Kepompong ini adalah seperti tempat untuk bersembunyinya ulat tadi, seperti mati, tidak ada kehidupan, ora obah, ya toh, meneng baik. Jadi koyo kuburan, tahu ya kuburan ya? Kuburan itu kan tempat untuk orang mati ya. Nah, itu dimasukkan ke situ. Nah, tapi ini kepompong ini dia membuat, ulat itu membuat tempat sendiri. Wes, bareng wes ning jero kono, ning nggon jero kepompong kuwi sementara waktu. Kalau sudah tiba waktunya, dia harus keluar. Ternyata dari kepompong itu akan keluar binatang yang sangat menyenangkan. Tetapi tadi ingat ya, bersembunyi sementara waktu, diam di situ, seperti mati. Nah, setelah itu dia akan keluar. Kepompongnya tadi bergerak-gerak, lalu pecah. Nah, setelah pecah, ya kepompong tadi sudah pecah, tiba-tiba ada yang gerak-gerak di dalam. Tetapi apa? Ketika gerak-gerak dan dia mau keluar, tidak menjadi seperti ulat tadi, ya, tidak jadi ulat yang waktu dia masuk ke dalam kepompong tadi, tapi berubah menjadi seekor binatang yang sangat menggemaskan, sangat menyenangkan, dan disukai tidak hanya anak-anak perempuan, tapi anak laki-laki pun senang karena melihat warna-warni. Nah, kalian lihat di sini, ini ada apa ini? Kupu-kupu, ya. Kupu-kupu ini akan terbang. Kamu lihat kupu-kupu ini warnanya apa ya, adik-adik ya? Wah, kupu-kupu ini kok warnanya ada merah, kuning, ada tutul-tutulnya. Bagus ya. Tapi kalau ada lagi, kalau di taman bunga itu ada warna-warni. Nah, kalau di tempat Bu Febe ada cuma warnanya apa? Yang hitam sama kuning-kuning kayak hijau-hijau gitu ya. Nah, itu saja cucunya Bu Febe senang. Itu si Mita sama Lucy. Kalau ke sana, wah, dia suka. Padahal panas loh adik-adik, tapi dia suka. Dia jalan ke sana kemari mau menangkap kupu-kupu itu. Wah, senang sekali. Adik-adik, siapa yang suka sama kupu-kupu? Ayo, tunjuk jari. Waduh, banyak. Pasti suka ya kupu-kupu ya. Ya, kupu-kupu ini menyenangkan sekali. Melihat, wah, kakinya bagaimana? Apa kakinya juga kuat seperti ketika dia jadi ulat? Enggak. Kakinya itu lembut. Nek kesenggol ditangkap, kamu tangkap kupu-kupu, kamu senggol kakinya, pasti kakinya patah, kasihan ya. Nah, kupu-kupu itu akan terbang ke sana kemari. Lalu dia akan hinggap di sebuah tumbuhan yang ada bunganya. Nah, hinggap di situ, ya toh. Kemudian dia akan hinggap di tempat yang lain, hinggap lagi ke tempat yang lain. Ternyata apa adik-adik? Kupu-kupu itu membantu para petani. Padahal ingat ya tadi ketika jadi ulat bagaimana petaninya? Betul, memberantas. Wah, diberantas, ya toh, karena menggigit daun-daun, menggigit buah, merugikan para petani. Petaninya nangis karena apa? Wah, semua tumbuhannya tidak laku, ya toh. Nah, tapi sekarang bagaimana? Ketika ada kupu-kupu, petaninya senang sekali. Wah,
nanti tumbuh-tumbuhanku akan berbuah. Ya, karena apa? Ada penyerbuan yang dibantu oleh kupu-kupu tadi, sehingga nanti tanamannya pasti akan berhasil karena ada kupu-kupu yang membantu para petani. Kupu-kupu itu ciptaan Tuhan loh adik-adik ya. Memang Tuhan menciptakan supaya saling membantu antara tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Jadi semua ciptaannya ini saling membantu ya. Kita bekerja sama. Demikian juga dengan kita. Kita ini adalah harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita kawan sekerja Tuhan. Nah, adik-adik lihat kupu-kupu itu sekarang menyenangkan. Tidak membuat orang gatal, tetapi membuat orang senang, menghibur ya. Semua senang karena kupu-kupu yang cantik, yang berwarna-warni. Kira-kira warnanya apa saja? Apa ada yang warnanya pink, ada enggak ya? Coba nanti dilihat ya. Bilang sama mama atau papa, tolong dilihatkan, carikan internet yang kupu-kupu Pak, warna-warna kupu. Nah nanti dilihat ya, warnanya apa saja. Nah kemudian ada yang pink, ada yang merah, coklat, biru, wah macam-macam. Pokoknya adik-adik pasti seneng sekali. Kemudian kupu-kupu, setelah menjadi kupu-kupu, para petani suka karena dia membantu. Tetapi ketika jadi ulat, wah, orang juga tidak senang, gila ya toh. Pasti ditangkap, bukan dimasukkan atau dipelihara, tetapi apa? Diinjak, dibunuh, ya toh. Tapi ada loh adik-adik ya, ulat yang menyenangkan para petani, yaitu namanya ulat sutra. Ya, ulat apa? Betul, ulat sutra. Ulat sutra itu membantu para petani karena apa? Ulat sutra itu sangat berharga karena dia akan membuat merajut sutra ya. Kain sutra itu harganya mahal sekali. Nah, tapi yang kita bahas di sini ulat yang tidak menyenangkan. Karena ulat yang ada di dunia ini hanya satu yang menyenangkan, yaitu ulat sutra. Meskipun pada waktu dia menjadi ulat, orang juga nggak senang ya toh, jijik ya toh, geli ya dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika ulat itu telah berubah menjadi kupu-kupu, semua orang senang. Adik-adik tahu ya, ketika orang senang, ketika orang melihat kupu-kupu itu menghibur, menyenangkan, itu adalah sesuatu yang membuat orang lain bangga, senang, terhibur ya dengan kupu-kupu itu. Ini adalah satu peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita. Orang Kristen itu juga sama. Ketika orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya itu masih seperti ulat, maka dia akan dilempar oleh orang, tidak disukai, tidak disenangi, diberantasi piye? Ya wis pokoknya cedak-cedak mau mainan di situ nggak boleh. Sana, aku nggak suka dengan kamu, ya toh. Nah seperti itu, disuruh pergi. Kenapa? Karena orang Kristen yang menjadi ulat adalah menjijikkan orang. Kok menjijikkan apa nih? Apa orang mau lihat, wah ini saya ganteng loh Bu? Nah, enggak begitu. Tapi perbuatannya. Mereka hidup dalam kehidupan dosa yang masih dikuasai oleh iblis. Jadi hidup mereka itu perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Ya, tangannya suka jahil dengan teman, ya toh. Sebelum percaya kepada Tuhan itu, ya, padahal dia orang Kristen, tapi masih suka seperti itu, jahil kepada teman, suka godain teman, ya toh, sehingga temannya nangis, wah seneng nek koncone nangis, wah syukur ya, atau dilokno sing ora apik. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak bagus. Bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Di samping itu apa lagi? Kakinya.
kakinya nggak lagi untuk melakukan yang baik. Tetapi ketika dia jadi ular, dia akan pakai kakinya menendang orang, ya toh. Kemudian untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak disukai oleh orang. Mulutnya bagaimana? Mulutnya juga sama, ya. Dipakai untuk mengumpat, untuk berbicara kasar, berbicara tidak sopan. Nah ini, padahal Tuhan menciptakan tubuh kita ini untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kaki untuk berjalan mencari jiwa, kaki kita pakai untuk menolong orang, gitu. Piye menolong orang? Berjalan, gitu, membantu orang, menolong orang. Tangan kita gunakan untuk apa? Untuk menolong orang, untuk membantu ibu kita. Siapa yang pernah membantu ibu? Nah, itu berarti orang yang seperti itu adalah orang yang sudah melakukan firman Tuhan, ya. Nah, mulutnya siapa pernah melakukan itu? Berkata tidak sopan, berbicara kasar, terus apa cake? Biasanya senengnya apa? Miso-miso. Wah, miso-miso iya apa toh? Miso ki apa? Cuci tangan? Bukan, ya. Miso-miso itu berbicara kotor, ya. Itu tidak boleh. Nah, kalau kita mendengar, oh ibu saya juga loh bu, oh jangan ditiru. Ya, kita meniru yaitu menjadi anak yang taat kepada Tuhan, ya. Lebih baik kita ingatkan, bu, jangan bicara itu tidak sopan, ya toh. Kita ingatkan supaya Tuhan dipermuliakan. Ketika kita ini belum percaya kepada Tuhan, mungkin waktu kita sudah, oh saya sudah orang Kristen kok, tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu namanya bukan orang bertobat. Kita akan menjadi seperti apa? Masih menjadi seperti ulat, ya toh, membuat orang lain nggak suka, tidak suka menolong, tidak suka memberi, ya, tidak suka membantu ibu. Ya ini masih kita menjadi seperti ulat. Tapi kita harus bersembunyi. Apa iya toh merenungkan? Apa iya ya aku jadi seperti itu toh? Oh Tuhan tolong saya. Itu namanya kita jadi kepompong. Kita merenungkan, Tuhan tolong saya supaya saya jadi anak yang berguna, yang memuliakan namamu. Ya, setelah itu kita mulai tangan kita gunakan membantu ibu kita, membantu orang tua, membantu orang lain, menolong teman, menolong adik, ya. Kita buat kaki kita, oh ngampiri koncone ning gereja, ya dah. Terus kita pakai kaki kita untuk menolong ibu kita. Ibu kita menyuruh kita apa? Tuh kok naiki ndak? Oh iya bu. Mulut kita pakai dengan kata-kata yang sopan. Nggih bu, iya bu. Berangkat melakukan, ya. Kita pakai tangan kita, bertepuk tangan, memuji nama Tuhan. Kita pakai tangan kita, berdoa. Dengan mulut kita berdoa, Tuhan Yesus berkati ibu, berkati ayah ibu dalam pekerjaan. Ya, Tuhan Yesus tolong bapak dan ibu supaya diselamatkan. Percaya Yesus. Ini kita gunakan tangan kita, mulut kita, memuliakan nama Tuhan. Kita akan jadi kupu-kupu yang baik, yang menyenangkan hati orang. Tidak menjadi ulat yang membuat orang lain tidak suka. Betul adik-adik? Nah, hal inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita ini percaya Yesus, Tuhan Yesus merubah kita menjadi ciptaan baru. Yang lama harus berlalu. Ketika kita jadi ulat, membuat orang lain tidak suka. Orang tua kita mengeluh, anakku ki kok ora iso dikandani to. Nah, baru wis suwe-suwe, oh ya aku kok anak Tuhan kok enggak taat toh, enggak melakukan firman Tuhan toh. Berarti mulai saat ini saya harus taat, harus melakukan firman Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Kemudian kita menjadi kupu-kupu yang menyenangkan hati orang lain. Nah, adik-adik, kalian coba buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 15
Semua ambil Alkitabnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Ya, udah Bu Febi bacakan ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita diberi kemenangan, tidak menjadi seperti ulat terus, tapi diberi kemenangan untuk bebas dari kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang menolong orang, yang membuat orang lain suka. Ya, perbuatan kita, tingkah laku kita, kata-kata kita memuliakan nama Tuhan ya. Nah, adik-adik ingat ya ini tadi ya, kita harus menjadi apa? Menjadi kupu-kupu ya, lahir seekor kupu-kupu yang baru, kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Nah, coba adik-adik, sekarang ini ada tugas untuk adik-adik. Tugasnya apa? Yaitu yang pertama, kalian membuat kupu-kupu. Seekor kupu-kupu digambar, diwarnai yang bagus, dilihat di internet ya, di internet dilihat. Terus kemudian di belakangnya ditulis ayat hafalan tadi. Apa? Ditulis dulu. Apa coba? 1 Korintus 15 ayat 57. Udah ya? Ditulis kata-katanya, habis itu dihafal. Nggak boleh loh ya. Kemarin Bu Febi lihat ada yang begini. Mamahnya di sana dia bilang 1 Korintus. Nah, itu berarti didikte ya, Mama ya. Nggak boleh loh ya. Harus dihafal dulu. Nggak boleh, nggak usah cepet-cepet ya. Pokoknya dihafal ke, Mama boleh ngajari ngapal ke setiap hari. Ya malam mau tidur dihafal ke, nanti dihafal ke terus sampai hafal baru dia bilang. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah itu di video ditunjukkan dulu gambarnya apa, kupu-kupu. Terus siap ya, hafal, mulai hafalkan. Sudah itu dikirim ke ini. Nah, ya, dikirim di sini ya. Nah, kemudian nanti akan dilihat sapa wae sing menghafalkan ayat. Berarti anak-anak akan mulai menjadi hidup yang baru, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk menutup firman Tuhan kita akan berdoa. Ya, yuk adik-adik sikapnya menjadi ciptaan baru, sikapnya piye? Ya baru ya toh. Tangannya piye? Nek arep berdoa, dilipat, tutup mata, lipat tangan dan tunduk kepala. Semua harus mengikuti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati firman-Mu pagi ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi ciptaan baru, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ya, jangan lupa adik-adik, kita harus jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jangan kemana-mana, tetap di rumah, karena saat ini masih dalam masa apa? Pandemi Corona 19. Jaga kesehatan sendiri, makan makanan yang apa? Bergizi. Betul. Ya, puji nama Tuhan. Ya, shalom. Bagaimana adik-adik sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan? Ya, kita mau menutup untuk kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan adik-adik kalau di rumah jangan lupa ya, kalau pergi-pergi harus memakai masker. Kalau pulang dari main atau dari luar rumah, adik-adik harus sampai rumah harus apa ini? Harus
puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan kepada Yang Maha Tinggi, Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu Tuhan walaupun secara online. Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kami, Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Mengucap syukur Tuhan kepada Yang Maha Tinggi. Haleluya. Amin. Mazmur 106 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Mazmur 106 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Markus 12 Ayat 11. ayat 11. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. 17 ayat 17. Seorang sahabat naruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Yus 5 ayat 9. Balilah ulang damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Mazmur 106 ayat 1. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk diakan selama-selamanya kasih setianya. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Mazmur 106 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya